yang ke-9. Bersama kita baca ayat 1 sampai ayat 9. 1, 2, 3. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya sajaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil lebar, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Kerajaannya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk. Amin. Saudara, bagaimana kita melihat dalam pasal 24, saudaraku, Bileam dengan gagah berani, ya sudah, dengan sebuah keyakinan, dia mengucapkan kata-kata berkat buat Israel. Ya, ketika pun dia sedang berhadapan dengan Balak, raja yang menyewa dia, raja yang ingin membayar dia untuk mengutuki bangsa Israel. Ayat pertama, saudaraku, ini yang menjadi sesuatu yang sangat memberkati saya. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Saudara, disinilah kemudian Bileam ada pada posisi yang seperti semula. Dia sempat ragu, dia sempat tergoda, dia sempat terprovokasi, dia sempat dirayu, dia sempat rusak motivasinya, ya, sempat motivasinya ini uang. Sempat hatinya dikotori, saudara, sempat seorang nabi Tuhan. Tapi kita melihat di ayat yang pertama dalam pasal 24, ketika dia melihat apa? Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel. Dia melihat apa yang jadi keinginan Tuhan. Ternyata keinginan Tuhan adalah supaya dia mengucapkan kata berkat buat orang Israel. Dan dia kembali sadar. Saya melihatnya begini, ketika yang pertama, ketika yang kedua, ini kan kali yang ketiga. Ketika yang pertama, yang kedua, saudara, sebetulnya dia pengen mengucapkan kata-kata kutuk, saudara. Sepertinya, maaf, saudara, ya. Kayaknya dia pengen mengucapkan kata-kata kutuk. Kenapa? Karena ada imbalan yang dia lihat. Ada upah yang bakal dia dapatkan dari Balak, saudara. Tapi ketika dia ucapkan itu, dia nggak mampu, dia nggak bisa, karena Tuhan ubah sepertinya seperti itu, saudara. Dia pengen mengucapkan kutuk tapi nggak mampu mulut. Tapi untuk yang ketiga, itu kata-kata yang keluar mengalir dari hati dan keluar dari mulut Bileam sendiri. Sekali lagi, saudaraku, yang saya mau tekankan adalah bagaimana Bileam kembali kepada keadaan yang semula, kembali kepada panggilannya, kembali kepada hati yang lurusnya, kembali kepada motivasi yang benarnya, kembali. Dia sempat, saudara, ini saudara, dia sempat tergoda, dia sempat rusak hatinya, dia sempat dirayu oleh Balak. Tapi sekali lagi, kembali lagi kepada panggilan yang semula. Hari ini kita seperti apa?
Kita sempat tergoda, kita sempat rusak, kita sempat hancur, kita sempat. Tapi hari ini, adakah kita sudah kembali pada posisi semula? Kita sempat malas, kita sempat lemah, kita sempat terpuruk, kita sempat frustasi. Tapi adakah sekarang hari ini kita sudah kembali pada keadaan yang seperti yang Tuhan inginkan? Memang daging ini lemah. Bisa saja kita seperti itu. Bisa saja kita merosot iman kita. Bisa saja saudara, semangat kita jadi hilang, bisa saja. Tapi hari ini, adakah kita sedang biarkan kelemahan itu tetap menguasai kita? Adakah motivasi kita tetap dirusak oleh segala hal? Adakah ketaatan kita, adakah kerajinan kita biarkan kendor terus? Bileam bukan orang hebat. Bileam bukan orang yang tetap bisa mempertahankan hidupnya terus, enggak. Dia sempat lemah, dia sempat rusak, dia sempat tergoda, komitmennya sempat hilang. Konsistensinya juga sempat rusak. Tapi dia kembali lagi pada titik semula. Ketika dia melihat Tuhan tuh sebetulnya pengennya seperti itu, dan dia belajar kembali lagi pada apa? Pada hidup yang belajar menyenangkan hati Tuhan. Ada amin, saudara? Kita seperti apa? Ini pertanyaan penting buat kita. Kita seperti apa? Adakah kita masih seperti itu, saudara? Kita membiarkan kelemahan menguasai kita. Kita membiarkan yang namanya semangat itu tetap hilang. Kita tetap biarkan yang namanya motivasi itu, saudaraku, buruk, jelek. Motivasi yang jelek kita pelihara terus. Kita tetap biarkan ketidaksetiaan menguasai kita. Bileam bukan orang hebat. Saya cuma lihat satu, saudara, dalam hidup tokoh di Alkitab, ya saudara, seorang muda yang hebat, yang hampir nggak pernah salah kalau saya lihat. Yusuf nggak pernah berbuat jahat, di tengah-tengah keadaan seperti apa, tekun dia di tengah-tengah. Tapi kalau saya lihat yang lainnya apa, saudara? Yang lainnya punya pengalaman-pengalaman yang gelap. Bahkan Abraham, bahkan Musa punya pengalaman-pengalaman yang gelap. Daud punya pengalaman-pengalaman gelap. Tapi kemudian apa? Kemudian dia bangkit lagi. Daud masuk dalam pengalaman yang paling buruk, tenggelam dalam kegelapan. Tapi saudaraku, kemudian dia berusaha bangkit naik lagi. Pertanyaannya bukan seberapa dalam saya dan saudara jatuh. Itu pertanyaan manusia buat kita sebetulnya. Ya, dosa apa aja yang kamu sudah buat, ya. Kejahatan apa aja yang kamu sudah buat, coba cerita. Sebetulnya bukan itu permasalahan. Tapi permasalahannya adalah, pertanyaan adalah, hari ini sudah berusaha bangkit belum dari kejatuhan kita? Ada amin, saudara? Adakah kita sudah berusaha bangkit? Itu yang jadi pertanyaan besarnya. Bukan seberapa dalam kita sudah jatuh, dosa-dosa apa saja yang kita sudah buat. Tapi adakah hari ini kita sedang berusaha untuk naik? Kita sempat hidup kita nggak menyenangkan hati Tuhan, sempat hidup kita menyakiti hati Tuhan. Tapi hari ini adakah kita sedang berusaha untuk memperbaiki hidup kita, belajar lagi menyenangkan, belajar lagi menyukakan hati Tuhan? Jangan kehidupan kita seperti Saul yang membiarkan terus. Saya nggak ngerti, saudara, saya nggak ngerti. Adakah dia sudah punya usaha untuk bangkit? Ya, tapi yang pastinya gini, kalaupun dia sudah punya usaha untuk bangkit, tapi nggak serius.
nggak ada satu usaha yang kuat, nggak ada satu usaha yang besar untuk dia kembali pada posisi yang semula. Saya melihat Bileam punya satu usaha yang kuat. Saya percaya saudara, saat itu ya saudara, saat itu upahnya tuh saudara, sebetulnya yang diiming-imingkan sama Balak tuh saudara, itu tuh ada di depan mata. Ngeri nggak saudara? Ngeri. Ya, nih Balak sambil bilang begitu. Tuh, ya itu kalau kamu berkat, kalau kamu kutuk, itu yang kamu dapat. Itu tuh banyak saudara. Sedangkan dia seorang nabi biasa yang apa sih nabi? Ada penghasilan apa dari seorang nabi? Bahkan kalau kita lihat Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, begitu-begitu aja lah. Itu apalah keadaan mereka. Apalagi yang namanya cuma Bileam. Adanya juga di tepi sungai apa itu? Efrat. Mata saudara, mata. Bukankah godaan itu, ujian itu juga dari mata, belum lagi suara daripada Balak bilang itu, kamu hidupnya berubah, kamu hidup enak. Di depan tuh saudara ada kotak besar, ada peti besar, isinya duit emas, perak semuanya. Ya nggak pernah dilihat sebelumnya sama Bileam. Dapat satu juga kayaknya nggak pernah. Dapat satu keping tuh saudara. Ini ratusan keping, mungkin ribuan keping ada di peti itu. Cukup dia mengutuki bangsa Israel. Saya nggak tahu cerita tentang Bileam ya saudara. Selanjutnya bagaimana dan versinya seperti apa. Tapi di pasal ini saya melihat ada satu usaha dari Bileam untuk belajar kembali menyenangkan hati Tuhan. Ada amin saudara. Ada usaha yang kuat, ada usaha yang luar biasa untuk dia belajar berusaha menyenangkan hati Tuhan lagi. Dia melihat katanya bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati. Dia tidak mencari pertanda lagi. Tadinya dia coba berusaha beralasan, beralasan saudara, coba ngeles. Tapi sekarang dia nggak butuh kayak gitu lagi, dia nggak berusaha seperti itu lagi. Saya kagum loh saudara, ini pelajaran buat saya. Adakah kita sudah berusaha hari ini? Memang benar, saudara saya dan saudara pernah melakukan hal yang nggak benar. Kita biarkan hati kita rusak, kita biarkan motivasi kita rusak, kita biarkan kekudusan kita rusak, dan banyak hal. Pertanyaannya hari ini, adakah saudara sudah berusaha untuk bangkit lagi? Hidup lagi, belajar mencari apa sih yang menjadi kesukaan Tuhan dalam hidup saya. Bukan tentang apa sih yang menjadi kesukaan saya, tapi mencari apa sih yang menjadi kesukaan Tuhan. Apa yang saya bisa buat untuk menyenangkan hati itu. Sekali lagi saudara, kalau saudara bayangkan ya saudara, ya, di tengah-tengah tontonan orang, ya saudara, orang nunggu dengan perasaan cemas, berharap kuat untuk supaya Bileam itu saudara mengutuki bangsa Israel. Tapi dia berani saudara. Tolong kita ya saudara. Ya. Tahun kemarin saya nggak tahu apa yang menjadi kejatuhan kita, apa yang menjadi dosa, apa yang menjadi kejahatan kita, apa yang menjadi hati kita ini rusak apa gitu saudara. Kita sudah dikotori sama hal yang seperti apa saya nggak tahu. Tapi pertanyaan bukan tentang tahun kemarin berapa banyak dosa yang kita buat, berapa banyak kejahatan yang kita buat. Tapi pertanyaannya hari ini, adakah kita mau bangkit lagi? Ada amin saudara? Hari ini, adakah kita sedang memperbaiki diri kita, berusaha untuk memperbaiki diri kita, untuk mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita? Ataukah kita terusin motivasi yang jelek? Maaf nih saudara, ada pelayan-pelayan Tuhan kalau pelayanan motivasinya cuma itu materi, coba rubah.
Maaf saudara, maaf. Saya juga sama. Saya kan pernah bersaksi. Saya juga tadi aduh masalah duit. Jadi akhirnya rusak hati kita. Dan gak berkenan pelayanan kita di mata Tuhan. Yuk saudara, ya ini bukan buat saudara saja, tapi juga buat saya. Supaya kita sama-sama bangkit dari kelemahan kita. Ada amin saudara. Kita tidak tinggal terus dalam kelemahan kita. Ya, seperti Saul terus tinggal dalam kelemahannya. Seperti Simpson terus tinggal dalam kelemahan. Terus membiarkan itu. Nggak ada satu usaha yang kuat untuk bangkit. Ya, sudah bahkan saudaraku ya, saya gabung saja saudaraku. Sebenarnya ini poin kedua, tapi saya gabung saja. Coba saudaraku, ayat 25. Coba kita lihat ayat 20. Ayat 25, sama-sama sekarang. Kita baca ayat 25. 1, 2, 3. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah. Bahkan ya saudara, bahkan Balak kan punya rencana untuk menyerang bangsa Israel. Iya kan? Dia berusaha untuk menyerang bangsa Israel, tapi dengan sebuah jaminan dulu, dikutukin dulu, karena dia percaya kalau bangsa Israel sudah dikutukin, maka berkat itu nggak ada, kekalahan yang menguasai mereka diserang. Tapi ketika dia melihat saudara bahwa Bileam nggak berani mengutuki bangsa Israel, nanti saudara baca, saya lupa tadi saya sudah catat, saya sudah ingat saudara, di dalam kitab Hakim-Hakim pasal berapa gitu saudara, tentang Yeftah, ya, Hakim-Hakim 11 apa? Ayat berapa saya lupa saudara. Dikatakan di sana saudaraku, dikatakan di sana Balak itu enggak pernah jadi nyerang Israel. Balak itu pada akhirnya mengurungkan niatnya untuk menyerang Israel. Bukan cuma Bileam, tapi bahkan Balak juga saudara, yang tadinya mau mengupah Bileam untuk mengutuki Israel. Balak yang tadinya geram, panas hati, benci saudaraku, pengen melihat Israelnya hancur, tapi akhirnya dia urungkan niat. Hebat loh sudah cerita ini. Balak saudara, ya, dia melihat sesuatu. Dia memang tidak percaya sama Tuhan, tapi dia melihat sesuatu. Dan dia petik pelajaran daripada semuanya ini. Dia harus urungkan amarahnya. Dia harus matikan amarahnya, emosinya. Dia harus matikan, urungkan, gagalkan, batalkan niat jahatnya untuk menyerang Israel. Balak. Dia urungkan niatnya, dia gagalkan. Sampai sejarah menceritakan dalam zaman Balak, saudara, nggak pernah melakukan perang sama bangsa Israel. Saya mau bawa tentang emosi. Adakah kita sedang urungkan, kita sedang padamkan emosi kita? Balak mampu. Balak tuh pengen nyerang Israel tuh bukan 100%, tapi 10.000%. Dia sudah persiapkan pasukannya. Tapi pada akhirnya ketika dia melihat seperti itu, dia melihat dari sikapnya Bileam, dia melihat sesuatu dan dia memetik pelajaran dari semuanya. Dia urungkan niatnya. Dia nggak pernah serang Israel dalam zaman Balak.
Bagaimana dengan kita? Kadang kalau kita biarkan terus emosi, terus rasa ketersinggungan. Saya tidak bilang bahwa rasa ketersinggungan itu cuma ada sama kita kan. Rasa ketersinggungan, rasa bagaimana, gampang kesinggung, saya juga ada. Tapi masalahnya adakah kita sedang nurutin terus. Rasa marah kita turutin terus sampai pada puncaknya meledak, belum. Rasa kesel terus diturutin terus sampai pada titik puncaknya meledak, belum. Rasa kecewa juga sama, terus kita biarkan terus sama gede, akhirnya belum. Apalagi rasa sakit hati, wah macam-macam. Merasa kurang dihormati, terus biarkan, belum. Sama semua, karena ini bicara tentang rasa, tentang perasaan, rasa takut juga sama. Nanti pada akhirnya sama, sudah rasa takut juga sama. Kalau saudara pikir cuma rasa marah yang meledak, ya? Apakah cuma rasa kecewa yang bisa meledak? Enggak. Rasa takut juga tiba satu saat akan meledak, masuk pada titik puncaknya tuh, belum. Dia pasti meledak. Dan meledaknya itu adalah menghancurkan. Meledaknya itu membuat apa, saudara? Hidup kita nggak ada terobosan. Saya melihatnya seperti itu. Saul itu nggak pernah mengendalikan emosinya, nggak pernah mengendalikan rasa sakit hatinya. Dia terus biarkan rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa iri, ya saudara, rasa yang seperti itu tuh saudara ya, rasa kesel, rasa cemburu itu saudara, itu terus dibiarkan. Makanya apa? Hidupnya cuma terfokusnya sama Daud, Ngerti. Fokusnya cuma sama Daud, hidupnya dihabiskan energinya cuma buat ngejar Daud, buat Daud ada di mana dikejar, habis-habisan karena Daud. Akhirnya hidupnya Saul nggak ada terobosan. Kalau saudara melihat kisah tentang Saul tuh nggak pernah ngalamin kemenangan. Setelah itu tuh saudara, Saul nggak pernah ngalamin kemenangan, nggak ada. Nggak ada kemenangan cerita tentang kemenangan yang diraih sama Saul. Nggak ada. Hidupnya cuma buta. Nggak ada terobosan. Nggak ada inovasi. Nggak ada breakthrough. Nggak ada, saudara. Nggak ada breakthrough. Nggak ada terobosan. Gitu. Nembus sesuatu itu nggak ada. Kenapa? Karena hatinya dikuasai sama cemburu dan dia nggak pernah berusaha untuk mengatasinya. Mungkin berusaha tapi nggak serius, nggak kuat, nggak besar gitu usaha. Yang dia pikirin cuma Daud, hatinya cuma bikin Daud, ada di mana Daud dikejar. Dia selalu buka telinga untuk informasi untuk tentang Daud. Daud ada di sini, dia kejar, ada di sini. Yang ngalamin terobosan. Padahal saya percaya Tuhan sediakan terobosan buat Saul. Ada amin sih? Tuhan juga sediakan terobosan besar dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Tapi kalau sampai kita membiarkan yang namanya rasa kecewa, rasa kesel, rasa marah, saudara, rasa ketersinggungan, terus kita biarkan, akhirnya apa? Kita nggak pernah ngalamin terobosan dalam hidup kita. Kita cuma kerjanya buta, bergerak. Tapi di area yang seperti ini terus. Muter, tapi nggak pernah melewati garis. Saya dan saudara harus bisa melewati garis ini. Ada amin, saudara? Amin. Kalau ini batas gitu, kita harus bisa menembus. Dalam nama Yesus nih, saudara, saya katakan, nggak peduli keadaan dunia lagi susah, tapi Tuhan beri kuasa sama saya dan saudara untuk kita bisa menembus batas ini. Ada amin, saudara? Ini batas. Sudah bilang begini, ya priben pagem praban priben kakek praban priben. Saya bukan hamba Tuhan yang
yang suka obral janji. Enggak, saudara. Apa yang Tuhan taruh di mulut saya itu yang saya keluarkan, itu saya usaha. Dan saya mau bilang, saudara, tahun ini saya dan saudara harus bisa melewati ini, garis ini. Bisa bilang amin, saudara. Jangan mau terpenjara sama garis ini. Ini garis ini kuat loh. Ya, garis batas ini, ya, ini garis batas di depan kuat. Jangan habiskan energi kita hanya untuk muter-muter di lain. Kayaknya kita bergerak, kayaknya kita mau apa namanya, mobile gitu. Kayaknya kita beraktivitas, tapi nggak ada hasilnya. Muter. Kenapa? Seperti Saul, hatinya masih dikuasai sama yang namanya persembahan. Coba saudara lihat, barangkali saya salah. Coba saudara buktikan nanti saudara di rumah. Cari, saudara. Adakah kemenangan yang Saul dapatkan ketika dia dikuasai sama rasa amarah, sama kebencian, sama sakit hati itu, sama iri hati. Adakah dia pernah ngalamin apa? Nggak ada. Sungguh nggak ada. Kita belajar dari dua orang ini, ya. Dua orang yang pertama adalah seorang yang hebat, tapi kemudian dia pernah lemah, gitu. Seorang yang hebat rohaninya, berkomitmen kuat, punya cinta yang hebat buat Tuhan, tapi satu saat dia pernah tergoda, turun. Tapi yang luar biasanya, dia berusaha dengan sekuat tenaga dan tentunya dengan kekuatan Tuhan. Dia kembali bangkit lagi. Ada amin, saudara. Dia balik lagi pada posisi yang sebelumnya. Itu beda. Ketika ada anak-anak Tuhan yang terus membiarkan kemalasan menguasai, terus. Nanti dia akan carinya apa? Dia carinya alasan. Dia bukan cari cara untuk dia bangkit meninggalkan kemalasannya, tapi yang dia cari apa? Cari alasan. Kenapa gereja gitu? Ya angin siap, iku sih ikilah, ya ban kempes lah, hujan lah, gerimis lah, aduh, rada pilek. Aduh, banyak dipakai. Kadang-kadang masih batuk. Semua orang juga gitu, bukan? Anak batuk ke, hari KB batuk semua lo dipakai belangka kemarin di gereja. Anak masih batuk ke. Nah, waduh, ngeri saudara. Enggak saudara, maksud saya, akhirnya kita carinya tuh bukan cari cara untuk kita bangkit. Carinya apa? Cari alasan. Supaya apa? Supaya orang gak bisa nyalain kita. Jangan sih saudara. Kalau kita cari alasan, akhirnya kita gak pernah dipulihkan. Kita sedang membenarkan diri terus gitu. Serius, saya gembala jemaat, saya juga punya banyak kelemahan, tapi saya nggak bisa mentolerir kelemahan saya. Saya juga harus berusaha untuk berjuang bangkit. Saya nggak bisa bilang gara-gara ini, gara-gara itu, aduh. Jadi artinya Tuhan nggak pernah bisa memulihkan saya. Kenapa? Karena saya selalu menyalahkan, saya selalu pakai alasan, saya selalu pakai tameng. Itu alasan itu jadi tameng. Akhirnya apa? Tuhan gak bisa jamah kita, Tuhan gak bisa pulihkan kita, Tuhan gak bisa menyembuhkan kita dari penyakit kemalasan, dari penyakit sakit hati, dari penyakit iri hati, dari penyakit macam-macam. Tolong kita saudara. Yang harus kita cari adalah bagaimana cara kita bangkit. Ada apa yang saudara? Yang harus kita cari, harus kita temukan bagaimana caranya supaya kita bisa kembali pada keadaan seperti yang lalu. Hati yang sungguh, hati yang cinta sama Tuhan, hati yang merindukan Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita bisa memiliki hati yang seperti itulah?
Bagaimana caranya untuk kita bisa berusaha untuk seperti yang lalu rohani kita? Ya, dulu kita begitu antusias sama Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita kembali pada keadaan seperti itu? Dulu ada orang bilang sama saya. Dulu ada orang bilang, kenapa sih banyak pelayan-pelayan yang gak suka doa pagi dulu? Karena orang-orang ini melihatnya doa pagi itu sangat memberkati sekali gitu. Ya. Mereka baru datang di doa pagi, jadi aduh rasanya kayak ada di pelataran surga lah. Pribadi nggak ngerti, sudah saya juga susah ngomong jelas. Kenapa sih banyak yang itu? Majelis-majelis juga kamu pada datang di doa pagi, banyak yang kayak gitu ya sudah. Kenapa sih? Padahal doa pagi itu aduh luar biasa, indah ya. Mereka yang bilang. Dan sekarang mereka yang sudah nggak ada juga sudah. Kenapa? Kita nih saudara akan selalu seperti itu. Kita makan nih. Ya, kita makan di tempat yang enak, di restoran yang paling bagus gitu. Menurut saudara, kalau saudara makan lagi nggak pernah ganti gitu, makan terus di situ, kira-kira menurut saudara sudah bosan nggak? Bosan nggak saudara? Akhirnya makanan yang enak itu jadi biasa atau tetap jadi luar biasa? Jadi biasa. Pinter, saudara, pinter. Masalah rohani itu gak bisa kayak gitu. Masalah rohani itu gak bisa kayak gitu. Ya, euforia sesaat gak bisa. Soalnya mungkin dengan khotbah saya jadi biasa. Ya, betul. Soalnya dengan khotbah saya itu pakai biasa. Tapi maaf, kalau saudara biarkan hal seperti itu kayak gitu ya saudara, ya rasa bosan itu. Nanti saudara nih, kan saudara membayangin surga. Aduh surga kayak apa ya? Aduh. Nanti saudara kalau saudara satu saat masuk surga, saudara bosan. Beneran saudara. Nanti saudara masuk surga juga bosan. Udah enakin surga. Nyembah, memuji Tuhan, minum air kehidupan. Ada pohon kehidupan. Jamlang lah, jamlang. Dulu jamlang. Docang, ada jamlang docang. Maksudnya gini, saudara. Kita biarkan yang namanya kayak gitu tuh, saudara. Akhirnya apa? Itu jadi terbentuk hidup kita dengan cara seperti itu. Bosanan kita. Ya, bosanan. Nanti akhirnya itu jadi alasan buat kita untuk apa? Kita nggak maju. Bosan. Ya. Kalau sampai kayak gitu memang harus begitu caranya. Maaf nih saudara ya. Kalau memang caranya seperti itu supaya demi pertumbuhan iman saudara, nggak apa-apa, sudah pindah gereja aja. Beneran sudah pindah gereja aja. Kalau itu jadi alasannya supaya saudara pendengar lagi pendeta baru, supaya ada gairah baru lagi, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, beneran nggak apa. Asal apa? Supaya demi terjaga aja tuh rohani saudara. Bukan saya musir, enggak saudara. Tapi kalau kita biarkan yang kayak gituan, akhirnya apa? Rusak kita. Rusak. Ya. Kita harus cari tahu, saudara. Yang saya mau katakan, kita harus cari tahu bagaimana cara untuk kita kembali. Saya juga sedang berjuang terus, saudara. Saya nggak mau membiarkan saya lemah. Saya berjuang terus untuk saya tetap paling tidak belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kita ya saudara. Setiap kita tidak mau kelemahan atau apapun juga menguasai terus hidup kita. Mungkin sempat. Tapi mari hari-hari ini kita mau bangkit. Ada amin saudara. Kita mau bangkit, kita berjuang untuk kita kembali pada seperti Bileam saudara. Kembali hidupnya menyenangkan hati